Baik, selanjutnya poin yang keenam. Setiap kebijakan memiliki tujuan ataupun sasaran tertentu baik eksplisit maupun implisit. Sudah jelas ya. Setiap target yang dibuat oleh pemerintah, setiap gebrakan yang dibuat oleh pemerintah, setiap kebijakan yang dibuat oleh pemerintah pasti mempunyai sasaran-sasaran. Pasti mempunyai sasaran-sasaran. Baru selanjutnya, kebijakan muncul, yang poin G ya, kebijakan muncul dari suatu proses yang berlangsung sepanjang waktu. Karena itu setiap kebijakan biasanya ada tenggang waktunya, termasuk termasuk di dalamnya misalkan putusan permen. Biasanya putusan permen selama tidak dicabut akan tetap berlaku. Pergub, peraturan gubernur, peraturan bupati, sampai ada akhir, sampai ada masa yang nanti peraturan baru akan muncul. Ketika peraturan baru muncul, itulah akhir dari kebijakan tadi. Oke, selanjutnya poin yang ke H ya. Kebijakan meliputi hubungan-hubungan yang bersifat antar organisasi dan yang bersifat intraorganisasi. Jadi kebijakan itu ada yang sifatnya hanya bersifat antar organisasi. Antar lembaga saja ada. Misalkan antara dinas A dengan dinas B saja berhubungan ada. Ada juga bersifat intraorganisasi, hanya berlaku di dalam organisasi sendiri. Artinya organisasi ini hanya lembaga tertentu saja. Misalkan kode etik, legislatif itu ada aturannya. Tidak boleh begini, tidak boleh begitu, harus begini, harus begitu. Itu hanya berlaku untuk legislatif saja. Gubernur, ada juga peraturannya. Gubernur hanya boleh mengeluarkan kebijakan ini, tidak boleh gini. Termasuk bupati, ada aturan-aturan mekanisme yang mengatur. Itu dimaksud hanya berlaku untuk intra organisasi, hanya dalam organisasi yang saja. Ketika ada peraturan yang membahas tentang hanya berlaku untuk bupati saja, kewajiban hak dan kewajiban bupati, artinya peraturan tadi itu tidak berlaku bagi masyarakat lain, tetapi hanya berlaku untuk bupati saja. Selanjutnya yang I, kebijakan publik meski tidak eksklusif menyangkut peran kunci lembaga-lembaga pemerintah. Selanjutnya yang terakhir, kebijakan itu dirumuskan atau didefinisikan secara subjektif, tidak boleh memihak, harus benar-benar independen, benar-benar fair. Kalau benar-benar fair, sehingga check and balance akan bisa terwujud, maka menjadi good governance, pemerintahan yang benar-benar baik, sehingga keputusan, kebijakan yang diambil itu benar-benar mengutamakan, mengayomi, melindungi masyarakat luas. Baik, adik-adik mahasiswa, ada 3 slide yang kita bahas di pertemuan ini. Mudah-mudahan 3 slide ini dengan 3 tayangan ya, 3 tayangan atau 3 media bisa memberikan pengetahuan ataupun mengantar kepada adik mahasiswa bahwa kebijakan publik itu seperti ini. Dengan demikian, harapan dari saya pribadi adalah adik-adik mahasiswa prodi PPKN benar-benar memahami dan bisa membedakan mana sifat dari kebijakan publik itu seperti apa, keputusan itu seperti apa. Jadi dalam hal ini harus benar-benar bisa dipilah. Baik, insya Allah untuk beberapa minggu lagi kita akan ujian akhir semester. Sini saya belum menentukan tata caranya ya, tapi saya sudah mempunyai gambaran. Mungkin akan lisan by phone. Jadi saya akan melakukan komunikasi dengan jarak jauh dan saya tanya tentang seputar kebijakan publik. Kalau itu memang nanti sudah ada keputusan dari Bapak Rektorat tentang ujian dilakukan secara daring.
Tapi misalkan ada perubahan, ujian akhir semester dilakukan secara tatap muka, maka kita akan melakukan secara tertulis ya. Tapi saya lebih senang mungkin secara lisan, bisa lebih melebar ya. Pertanyaan bisa melebar dan lebih mendalam sehingga benar-benar terukur tingkat pemahaman dari mahasiswa. Baik, adik-adik mahasiswa, mungkin cukup sekian pertemuan kita hari ini. Mudah-mudahan 3 slide yang saya tampilkan ini bisa memberikan manfaat dan bisa dikembangkan sampai ketemu di ujian akhir semester. Dan saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.